Ini mau dibentuk, keterlibatan munafik itu sudah 70%. Ya. Bahkan sejak dari awal, apa yang kita kenal dalam sejarah perjuangan modern, yaitu perjuangan mulai pergerakan, perjuangan dengan menggunakan pergerakan bukan dengan senjata, itu sudah dari awal minimal negeri ini menjadi rebutan 3 faksi utama. Yang pertama jelas adalah kelompok Islamis. Ya, ada Syarikat Islam, ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Watan, ada Al-Wasliyah, banyak sekali, Jamiat Khair dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, yang selama ini tidak diungkap bahwa itu adalah kepanjangan dari kepentingan Zionis, yaitu kelompok dari Budi Utomo, yang nanti akan kita ungkap bahwa memang dari awal mereka adalah orang-orang yang anti-Islam. Budi Utomo agen Freemasonry. Apa itu Freemasonry? Organisasi rahasia Yahudi. Ya. Padahal kita tahu di dalam buku-buku sejarah Budi Utomo bahkan tanggal lahirnya dijadikan sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana sejarah diputarbalikkan, padahal sebelum Budi Utomo lahir Syarikat Islam sudah berdiri, tapi karena membawa nama Islam dan sifatnya adalah umum, tidak sekat-sekat, maka tidak dijadikan sebagai dianggap sebagai organisasi yang pertama. Dr. T.H. Stevens, penulis buku Frisma, tulisan Belanda ini saya nggak tahu terjemahannya, Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia. Ini saya nukil dari tulisannya Ahmad Mansur Suryanegara, ya, Api Sejarah, ya, menyebutkan bahwa Freemasonry memperoleh aktualitas yang besar dengan munculnya gerakan nasionalis modern di Jawa. Jadi gerakan Budi Utomo merupakan cikal bakal berkembangnya Freemasonry, Teosofi, Tarekat Yahudi. Gedung Bappenas itu dulu gedung loji, tempat Freemasonry ngumpul di situ, ibadahnya orang Yahudi. Kata pengantar buku ini menyebutkan dengan jelas bahwa Freemason menjalin hubungan dengan satu organisasi politik Indonesia pertama, yaitu Budi Utomo. Jelas Budi Utomo adalah agen Freemason, organisasi rahasia Yahudi, ya. Raden Adipati Suryo sebagai anggota Freemason berharap pemimpin muda dari gerakan nasional seperti Budi Utomo dapat dicapai dengan asas-asas masonik atau doktrin-doktrin Freemason. Tak heran jika Freemason yang punya hubungan erat dan Budi Utomo memiliki peran yang cukup signifikan dalam gerak nasionalisme di negeri ini. Tadi saya katakan inilah faksi utama, arus utama pergerakan nasional, bukan nasionalis tapi Freemason, ya. Maka wajar sejak dari berdirinya negeri ini tidak lepas dari campur tangan Yahudi. Itu kesimpulannya. Maka wajar kalau syariat Islam sangat-sangat sulit diterapkan di Indonesia karena Yahudi punya kepentingan. Bahkan mereka membentuk organisasi pertama, versi mereka kan 1908, dan dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nanti akan terkaget-kaget kalau saya lanjutkan. Sejarawan LIPI Abdurrahman Suryo Miharjo dalam kata pengantar buku Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1910
1918, karya peneliti Jepang Akira Nagazumi mengatakan, Paku Alam Raja Jogja ya, wakil gubernur kalau sekarang ya, memberikan pengaruh pada terselenggaranya kongres-kongres Budi Utomo, khususnya mereka yang ada hubungannya dengan gerakan Mason. Jadi Raja-Raja Mataram ini adalah anggota Freemason. Ada yang ikut anggota Freemasonry, ada yang ikut anggota Rotary Club, ya kan? Ada yang ikut anggota Lions Club. Nah, jadi sebelum ada organisasi-organisasi lain, Freemason merupakan organisasi pertama dengan wajah Budi Utomo, dengan wajah Ki Hajar Dewantara itu, taman siswa. Padahal aslinya mereka mengusung ide-ide Freemason. Ya. Para pemimpin Budi Utomo adalah anggota Freemasonry. Ketua Budi Utomo yang sangat kental dengan pemikiran Freemason dan teosofi adalah Rajiman Wedyodiningrat, satu di antara anggota BPU PKI, perumus. Rajiman menjadi ketua Budi Utomo pada periode 1914-1915. Ia masuk menjadi anggota Freemason pada tahun 1913. Selain juga aktif dalam perkumpulan teosofi, tarikatnya Yahudi ya, Rajiman adalah orang pribumi yang mendapat kehormatan dari Freemason Hindia Belanda dengan dimuatnya artikel karyanya berjudul Persaudaraan Rakyat dalam buku kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda 1767-1917. Rajiman adalah seorang Mason yang menjadi salah satu founding father negeri ini, tokoh yang pernah memimpin jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, Rajiman Wedyodiningrat, pahlawan. Ya. Ternyata anggota Freemasonry, agen rahasia Yahudi, dan seluruh anggota Budi Utomo termasuk Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Rajiman Wedyodiningrat, Mr. Ahmad Subarjo, siapa lagi? Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Betapa banyaknya anggota Mason di dalam tubuh Republik ini.